Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, dalam hal ini Kementerian Departemen Dalam Negeri yang diwakili oleh Pak Saud, Kementerian PU, Kementerian Dikmas, Kementerian Pengembangan Wilayah Tertinggal. Kebetulan ada di sini Bapak Sesmen Sekretaris Menteri. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan seluruh anggotanya, yang saya sangat banggakan dan sangat saya cintai, teman-teman pengurus Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, teristimewa yang saya sangat banggakan dan hormati, teman-teman dari ketua maupun pimpinan asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, unsur pemerintah, unsur cendekiawan dan pakar, serta hadirin yang sama saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sebagaimana umat yang terus-menerus seperti katakan tadi saudara Ketua Panitia, bahwa sebelum kemarin memang saya selalu menghadiri upacara apapun juga harus berzikir, minta petunjuk Allah. Kalau saya sudah datang, pasti tidak ada keraguan lagi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu barangkali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, maka pada malam hari ini kita bisa melantik Dewan Pertimbangan dan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang insya-Allah akan mengembang dan membantu Dewan LPJKN Nasional dalam menata masyarakat konstruksi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Seperti kita ketahui bersama, Majelis Pertimbangan adalah perangkat organisasi LPJK yang bertugas memberi pertimbangan, pengawasan, dan nasihat kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional dan mempunyai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang masyarakat jasa konstruksi. Kami sangat bangga dan berbahagia karena anggota Dewan Majelis Pertimbangan yang terpilih merupakan tokoh-tokoh jasa konstruksi dan secara pribadi saya mengenal dan mengetahui memiliki integritas dan patut menjadi panutan bagi kita semua dalam menjalankan roda organisasi dan memberikan pertimbangan demi kemajuan LPJK ke depan. Majelis Pertimbangan memang kita butuhkan untuk mendorong upaya LPJK dalam menyatukan visi dan misi. Lembaga terutama dari besar pada saat ini, di mana banyak terjadi perubahan regulasi dalam konteks penyelenggaraan jasa konstruksi di tanah air. Kita semua tentu memahami bahwa kita perlu dengan segera merumuskan langkah-langkah atau sikap kita sebagai lembaga yang dicerahi amanat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi terhadap berbagai perubahan regulasi tersebut. Oleh karena itu, sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Nasional, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan saudara bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini yang kita ketahui merupakan acara pengukuhan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai Majelis Pertimbangan LPJK Nasional. Harapan saya tentunya kehadiran bapak dan ibu dalam keluarga besar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini mampu menghasilkan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat tidak hanya bagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Hadirin yang sama berbahagia, pada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
kepada para majelis pertimbangan terkait kondisi saat ini sedang melanda badan usaha jasa konstruksi kita tidak dapat menutup mata selain timbul kegundahan di kalangan asosiasi berkaitan dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami oleh Undang-Undang Nomor 18 Dasar Konstitusi sendiri. Seperti dikatakan oleh Bapak Saud tadi yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, bahwa perjuangan kita hampir 16 tahun, di mana kita tahu pada tahun 1984, di mana tepatnya pada saat itu perkumpulan usaha masyarakat konstruksi hadir di ujung pandang untuk memikirkan bagaimana bentuk kesetaraan ke depan antara yang memberikan pekerjaan maupun menerima pekerjaan yang pada saat itu disebut kontraktor. Di sini lahir, bukan lahir dari orang-orang yang tidak mengetahui jasa konstruksi, bukan juga lahir dari pemikiran-pemikiran orang hanya sekedar mengambil keuntungan-keuntungan, tapi lahir dari sesosok orang yang disebut Bapak Beton Nasional, yaitu Bapak Konstruksi Nasional, yaitu Bapak Profesor Dr. Roseno. Almarhum beliau sangat betul, sangat antusias pada saat itu. Dan saya orang yang pertama-tama menentang, karena saya melihat bahwa tidak akan mungkin terjadi persoalan-persoalan ini. Tahun 84 tahun pada saat itu, saya berdiri di atas mimbar menyatakan bahwa apa konsep tentang undang-undang ini kalau kita tidak kawal secara bagus, tidak mengerti secara bagus, bahkan tidak memahami secara mendalam, pasti akan timbul masalah-masalah di kemudian hari. Dan ini terjadi. Yang kita ketahui sekarang ini adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kelompok, segelintir kemauannya, bahkan kelompok orang, sehingga membuat kekisruan dan kegundahan di mata masyarakat jasa konstruksi yang ada di tanah air yang kita cintai. Selanjutnya, saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa terhadap hal ini, kami Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki sikap agar apapun perbedaan yang mungkin terjadi, sebaiknya tidak harus berujung pada perseteruan yang berakhirnya hanya akan merugikan semua pihak. Dengan komunikasi yang disampaikan tadi oleh Kementerian, insya Allah semua permasalahan dapat diselesaikan secara elegan. Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami terus walaupun kami diminta oleh beberapa menteri untuk bisa koordinasi, dan bahkan saya ketemu beberapa menteri tersebut, tidak usah sebutkan namanya, dia sudah menyadari bahwa persoalannya bukan terletak kepada kementerian, tapi memang terletak pada suatu oknum yang mungkin saja hanya tidak menuduh ya, hanya mencurigai, mungkin saja oknum ini ketakutan dengan mempertanggungjawabkan 1,5 triliun terhadap anggaran APBN yang selama ini mengalir kepada badan konstruksi sehingga sulit dipertanggungjawabkan, sehingga akhirnya membuat keciciruan. Dan alhamdulillah, saya tadi sore sengaja meninggalkan rapat kerja dan sampaikan kepada Sekjen bahwa saya meninggalkan rapat kerja ini sebab saya ingin memahami dan ingin dipahami baik pemerintah maupun kami untuk tidak saling menyerang, tidak saling melindungi, tapi berkunjung kita adalah saling berkomunikasi, saling untuk bermanfaatkan dan saling untuk bisa membina satu sama lain. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Nomor 18 menyatakan pasal 31 ayat 3 yang jelas bahwa lembaga pengembangan jasa konstruksi ini adalah suatu lembaga independen, dan sekarang satu-satunya lembaga dari hampir 200 lembaga yang sangat mandiri dan mampu membiayai diri sendiri, yaitu saudara-saudara sekalian yang sama saya muliakan, bersilaturahmi dengan beberapa tokoh-tokoh maupun pejabat-pejabat, terutama dengan Bapak Sekretaris Negara, dan alhamdulillah telah mendapat tanggapan yang sangat positif, dan insya Allah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi nanti akan berakhir seiring dengan berakhirnya tahun 2011 nanti. Karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, di mana kita bisa duduk bersama dan mencoba mensinergikan diri, harapan kami semoga kita semua dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang kita hadapi.
Demikianlah beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat bagi seluruh Majelis Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Dewan Pertimbangan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Selamat bergabung dengan kami. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat jasa konstruksi nasional yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, serta mampu menghasilkan produk-produk konstruksi yang berkualitas, efektif dan efisien dapat terus kita upayakan. Seperti kita ketahui bahwa apa yang terjadi di dunia lain, di mana di dunia berkembang maupun dunia lain, memang sudah saatnya kita harus meniru seperti negara tetangga kita saja, Malaysia, dengan konstruksi bornya, dan bisa mencapai keinginan dan membantu pemerintah dalam mulai dari persoalan masyarakat konstruksi sampai pada persoalan menempatkan para tenaga kerja dan sebagai penyalur daripada tenaga kerja itu. Dan tidak tanggung-tanggung, konstruksi bor Malaysia pun sudah memegang saham di beberapa tempat, termasuk di Petronas itu sendiri. Kita melihat negara-negara Amerika yang sudah maju duluan dalam persoalan konstruksi, juga peranan masyarakat konstruksinya di bawah independensi mampu menciptakan terobosan-terobosan dari era tahun 50-an, sudah mampu menjadikan Amerika menjadi satu negara yang terkokoh dalam persoalan konstruksinya. Insya Allah dengan dilantiknya Dewan Pertimbangan malam ini, maka kita harapkan Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan mampu meningkatkan, mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dari negara-negara lain, dan mampu melahirkan para pengusaha-pengusaha dan juga bukan hanya berbeda, tapi mampu bersaing secara internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.